Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel catatanku. Video kali ini adalah rekomendasi aplikasi akuntansi bagi UMKM berbasis mobile. Aplikasinya gratis, bisa di-download dari Play Store. Nah, ini kebetulan saya udah install, kita buka aja langsung ya. Nah, yang pertama kita harus masukkan dulu pengaturan perusahaan, nama, alamat telepon, dan email, kemudian simpan. Kita juga harus mengizinkan aplikasinya untuk bisa mengakses ke media. Nah, kita bisa lihat menu di sini, diklik, kemudian ada jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, bantuan. Sekarang kita coba ke pengaturan perusahaan dulu ya. Diklik menu pengaturan perusahaan, kemudian ada apa aja di pengaturan ini. Ada pengaturan modal awal, pengaturan kode rekening, pengingat keamanan, backup, restore, dan synchronize ke Google Drive. Ini bisa synchronize ya Google Drive dengan akun Gmail-nya. Sebelum menggunakan aplikasi ini, diharapkan teman-teman sudah mengetahui dasar akuntansi. Sekarang coba kita buka ke pengaturan kode rekening terlebih dahulu. Kita klik pengaturannya. Ini isinya adalah nama akun ya, atau perkiraan. Coba kita buka Aktiva Lancar. Aktiva Lancar itu maksudnya seperti kas, bank, perlengkapan. Nah, ini bisa kita edit ya. Namanya bisa kita edit. Coba kita yang bank ini kita tambahin namanya, misalnya Bank BCA gitu. Atau misalnya bisa tambah lagi bank yang lain. Kita klik yang atas ini untuk tambah nama akun. Kita tambahnya misalnya Bank Mandiri ya. Setelah itu kita klik simpan. Kita kembali ke pengaturannya, kita akan menambahkan di pendapatan misalnya. Untuk di pendapatan ada pendapatan penjualan barang, potongan penjualan. Nah, ini cukup aja dulu ya. Kita kembali ke menu awal, diklik yang atas ini, kemudian klik lagi. Kita bisa kembali untuk menambahkan kode rekening tadi ke pengaturan ya, pengaturan kita. Sekarang ke menu awal. Nah, kita pilih jurnal, lihat jurnal. Nah, ini adalah tampilan untuk jurnalnya. Kita akan menambahkan transaksi. Misalnya untuk tanggal 1 April kita akan masukkan modal awal. Nah, ini tambah modal. Kemudian modalnya dari modal pemilik dan simpan ke Bank BCA. Namanya misalnya modal awal. Setelah itu nominalnya kita masukkan 5 juta misalkan ya, ini untuk usaha kecil menengah. Setelah itu ini adalah jurnalnya, kita tambah lagi transaksinya dengan masih tanggal 1. Kemudian untuk sewa, misalnya untuk pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran diambil dari Bank BCA. Kemudian untuk biaya apa? Nah, untuk biayanya ini kita pilih misalnya untuk sewa tempat usaha. Nah, untuk nama-nama akun itu kita settingnya di tadi ya, di pengaturan kode rekening ya, macam-macamnya. Untuk nama-nama perkiraannya itu, ini kita kasih keterangan dan nominalnya, kemudian kita pilih simpan. Ini sudah ada 2 jurnal. Kemudian kita bisa tambah lagi, misal untuk ada tambahan utang nih, misalnya dari orang lain atau dari bank, kita simpannya ke Bank BCA juga. Misalnya namanya kita namain misalnya utang atau pinjaman dari apa misalnya ya. Oke, setelah itu nominalnya kita tulis misalnya 1 juta. Setelah itu klik simpan. Sudah ada 3 jurnal. Kita lihat laporan ya, kita coba lihat laporan. Nah, bisa lihat laporan, kita pilih neraca. Di neraca sudah ada, nah ini neracanya. Ini kita bisa juga periodenya kita atur. Misalnya ini kan April dan April, kita bisa atur dari Januari misalnya. Nah, ini klik yang atas ini, kita pilih periodenya bulan Januari misalnya, kemudian sampai dengan Januari atau misalkan sampai April, kita pilih sampai April. Nah ini jadinya ini adalah neraca dari Januari sampai April. Nah, seperti ini ya. Coba kita sekarang buka untuk buku besarnya, buku besar misalnya Bank BCA. Nah, ini adalah buku besar untuk akun Bank BCA. Kita juga bisa atur periodenya. Ini kan April sampai April.
kita kembali aja dulu, coba kita lihat yang utang ya. Nah, tadi kan kita masukkan utang. Nah, ini adalah daftar utang. Kemudian kita kembali lagi ke jurnal, kita coba tambahkan lagi transaksi, kita pilih dan tanggalnya ke tanggal 8. Kita bahkan bayar utang dari pinjaman ini. Nah, kita ambil dari mana bayarnya? Dari Bank BCA. Keterangannya misalnya apa? Bayar pinjaman Agus. Nah, nominalnya berapa untuk bayar utang? Kita tulis misalnya 300.000, kemudian simpan. Nanti akan berkurang si pinjamannya itu ya, utangnya tinggal 700.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Nah, jadi ini memang mudah banget. Coba kita lihat laporannya dan neraca. Nah, sini neracanya sudah utang usaha tinggal 700 ya. Kemudian Bank BCA nilainya sudah berkurang lagi karena dipakai utang. Oke. Sekarang coba kita kembali lagi ke jurnal. Kita kembali lagi ke jurnal. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan transaksi lain yang lebih dari 2 akun, 2 perkiraan. Nah, ini adalah transaksi baru. Kita bisa atur juga tanggalnya, nama transaksinya apa, kemudian perkiraannya. Nah, ini untuk manual. Kalau tadi kan kita tinggal pilih jenis pengeluaran atau pemasukan. Nah, sedangkan ini perkiraannya kita atur sendiri. Kita atur sendiri misalnya untuk peralatan. Saya mau beli meja dengan nilainya misalnya 2 juta. Kemudian mejanya ini utang sebagian. Nah, utang bayarnya cuma 500.000, sisanya utang, baru DP nih 500.000, sisanya utang. Utang kita tulis misalnya ke utang usaha. Nah, utang usaha. Oke. Nah, sisanya utang usaha nilainya 1.500.000 untuk utangnya. Nah, jadi kan balance nih 2 juta debit, kredit 2 juta. Kemudian kita simpan. Oh ya, tambahin nih, beli meja utang dari misalnya oke. Setelah itu pilih simpan ya. Nah, setelah pilih simpan, nanti coba kita lihat di jurnalnya. Oke. Nah, setelah tersimpan, coba kita lihat ke laporannya ya, laporan utang. Nah, kita lihat laporan utangnya. Nah, di sini ada sudah masuk. Nah, mungkin demikian dulu video kali ini. Insya Allah nanti dilanjut di bagian 2-nya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.